9 lewat. Oke. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat malam. Rahayu. Ya, Rahayu itu salam di dalam ungkapan orang Jawa ya. Artinya ya selamat atau berbahagialah sama. Bapak Ibu, dulu ketika saya berlatih meditasi kesadaran ini, saya harus bermeditasi kurang lebih sekitar 16 jam sehari. Karena memang waktu itu pekerjaan saya ya bermeditasi. Saya memang sengaja jauh-jauh dari Indonesia datang sampai ke Myanmar, waktu itu disponsori orang juga, yaitu memang meluangkan waktu untuk bermeditasi. Jadi ya tidak ada hal lain dikerjakan selain bermeditasi. Satu hari jadwalnya 16 jam. Kemudian dikasih waktu 2 jam untuk makan pagi, 2 jam untuk makan siang, dan juga itu sudah termasuk waktu untuk beres-beres ya. Tidurnya kurang lebih sekitar 4 jam. 4 jam sampai ya 4-5 jam lah satu hari kurang lebih. Tidak lama memang. Dan itu berbulan-bulan. Kedatangan saya pertama ke Myanmar kurang lebih 8 bulan lewat 2 atau 3 minggu ya, hampir 9 bulan, memasuki bulan ke-9 memang. Dan saya tidak mendapatkan penjelasan yang cukup detail dan sistematik seperti yang kita lakukan hari ini. Saya hanya diberikan petunjuk ya, berlatih dengan cara demikian ya. Juga ya disadari ini, dilakukan ini, kemudian dikasih waktu ketemu dengan guru kurang lebih sekitar 2 hari sekali, itu pun hanya dikasih waktu bicara kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, selama waktu berlatih itu kami diisolasi, ya satu ruangan sendiri, satu ruangan satu orang, jaraknya kurang lebih per ruangan sekitar 50 meter, karena memang lokasinya di hutan ya, jadi luas sekali. Ya, memang itu tempat meditasi di hutan. Jadi tidak ada listrik, tidak ada elektronik, ya tidak ada hiburan, ruang kosong ukuran 3x4. Ya, di belakang ada toilet dan tempat jemur, udah itu saja. Dan itu tempatnya ya tertutup juga. Tidak ada buku, tidak ada ranjang, cuma ada tikar, ya, tidak ada bantal, cuma ada tikar untuk tidur, kemudian ada tikar kecil untuk alas duduk ya. Nah, terus pakaian cuma 2 setel. Makan 2 kali sehari. Pagi dan siang. Nah, kemudian kami duduk kurang lebih 16 jam sehari. Itu dibagi dalam beberapa sesi. Awalnya saya duduk cuma bisa bertahan kurang lebih 20 menit. Ya, karena memang tidak terbiasa meditasi. 20 menit kemudian meningkat menjadi 30 menit. Itu tidak langsung, itu beberapa hari. Kemudian meningkat menjadi 1 jam. Ya, karena kita nggak ada kegiatan yang lain selain duduk ya, akhirnya kita belajar duduk yang nyaman. Ya. Sampai kemudian bisa dalam satu sesi duduk itu kurang lebih sekitar 4 jam. 4 jam tidak bergerak. Ya. Garuk-garuk pun tidak, geleng-geleng pun tidak. Ya. Pokoknya seperti batu. Begitu mulai ngambil sikap ya, kemudian memejamkan mata, ya itu sampai akhir. Kurang lebih sekitar 4 jam dalam satu sesi. Ya kembali karena memang kita tidak ada yang dilakukan selain belajar duduk dengan nyaman, menerima keadaan itu. Nah,
Hari ini karena saya harus mengajarkan kembali ya, kepada Bapak Ibu, ya Bapak Ibu tentunya bukan meditator, tidak menyempatkan diri khusus untuk belajar meditasi, dan hari-hari penuh dengan kesibukan, saya tidak bisa menggunakan metode yang sama ketika saya belajar dulu. Jadi kali ini saya memberikan kemudahan-kemudahan dan memberikan banyak sekali tips, memberikan banyak sekali kunci-kunci dalam metode, sehingga walaupun Anda tidak meditasi untuk waktu yang panjang durasinya, dan itu tidak rutin setiap hari, tetapi manfaatnya tetap bisa didapatkan. Kenapa saya berikan menjadi sedemikian mudah? Ya karena supaya setiap orang itu mendapatkan manfaat pada saat mengenal dirinya sendiri, pada saat berlatih untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya. Tetapi ternyata walaupun sudah dibikin mudah sekalipun, ternyata juga cukup banyak orang yang belum bisa menyerap dengan baik. Ya. Misalnya sampai dengan hari ini ya masih ada beberapa praktisi yang termasuk mengikuti dari awal ya, dari kurang lebih grup kita bermula sekitar 1 bulan yang lalu ya, itu masih ada yang belum bisa menyalakan api, ya, belum bisa merasakan panas di badan. Ya. Saya juga maklum karena saya pertama kali bisa merasakan panas di badan itu kurang lebih sekitar 2 bulan setelah memulai latihan. Anda bayangkan, 2 bulan itu kurang lebih 60 hari. 1 hari saya harus bermeditasi 16 jam. 2 bulan baru terasa hangat dan panas. Nah ini kita tidak berlatih setiap hari, ya. Waktunya hanya 30 menit, ya. Nah itu jika ada di antara Bapak Ibu teman-teman semua yang ternyata bisa merasakan badannya panas ya, kemudian atau hanya sekedar hangat ya, tidak panas sekali ya, hanya sekedar hangat ya. Ada yang memang panas sekali ya. Itu buat saya juga suatu surprise ya, suatu kejutan. Karena ternyata memang ya, kenapa di dalam tempat pusat-pusat meditasi dibikin sulit ya? Kenapa tidak dibikin mudah? Karena para guru ingin membentuk mentalnya dulu, ya. Membentuk kesabaran, membentuk ketelatenan, bagaimana berhadapan dengan dirinya sendiri, bagaimana berhadapan dengan kegelisahan. Karena Anda bayangkan ya, berbulan-bulan di tengah hutan, tidak ketemu orang, tidak berbicara dengan orang, tidak ada listrik, tidak ada elektronik, dikurung dalam satu ruangan 3x4. Bertemu dengan orang lain dengan guru itu hanya 2 hari sekali. Ya. Itu pun dikasih waktu untuk bicara paling banyak 10 menit. Tidak ada buku, tidak menulis, hanya satu ruangan kosong ya. Anda pikirkan stresnya seperti apa? Semua ingatan tentang kejadian-kejadian yang lampau itu muncul semua. Kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan kepada orang lain yang disengaja maupun tidak disengaja itu muncul semua. Dan kami belajar untuk memaafkan diri sendiri atas semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu. Nah, setelah kami belajar untuk memaafkan diri sendiri, belajar untuk memaafkan orang lain secara mental, ya. Setelah beban-beban dari hidupnya itu bebas, baru kemudian kami mendapatkan progres yang baik. Nah, memang ya, itu tujuan utama dari berlatih meditasi, yaitu adanya perubahan karakter menjadi dari gelap menuju terang, ya, bukan dari terang menuju gelap. Ya, sama seperti kita sekarang belajar berlatih meditasi elemen api. Dari tadinya tidak punya rasa percaya diri, memiliki ketakutan, memiliki kekhawatiran, terutama soal pandemi ini. Ya memang walaupun pandemi ini berbahaya, ya, tetapi kita
tentu tidak boleh menyerah begitu saja. Ya, kita harus kumpulkan informasi bagaimana cara untuk deal atau berhadapan dengan penyakit ini. Ya. Sekarang kita tidak bisa mengatakan bahwa penyakit ini harus dicegah. Ya. Ini sudah menyebar, sudah terpapar semua. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan diri juga untuk berevolusi ya bersama dengan penyakit ini. Baik, mari kita berlatih. Sudah cukup waktunya. Pas 9:16. Istri saya juga sudah tidak sabar. Nanti dikira banyakkan ceramah. Bapak Ibu, mari kita mulai melakukan meditasi elemen api, ya, menyalakan kompor untuk kesehatan diri kita. Tangan diletakkan di atas lutut, demikian. Duduk yang tegak. Arahkan pandangan ke bawah sejauh kurang lebih sekitar 0,5 meter. Rasakan seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Rasakan seluruh tubuh, seluruh postur tubuh bersamaan. Kendorkan ketegangan, seimbangkan pikiran dengan suara-suara yang ada di luar. Mata tetap terbuka, arahkan pandangan ke bawah, dan rasakan postur duduk kita. Sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan wajah, kendorkan wajah. Kendorkan kening.
Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Kendorkan telinga. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan dada. Kendorkan otot perut. Kendorkan otot perut. Kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh beserta dengan seluruh titik sentuhnya bersamaan. Hadap ke bawah. Tekan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah. Kendorkan kening perlis. Pejamkan matanya perlahan dan rasakan sukukannya. Kendorkan bola mata.
tenangkan bola mata kita. Kendorkan telinga. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Sekarang rasakan seluruh kulit kepala, kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Rasakan kulit kepala, kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Dan rasakan bagaimana hangat kepala kita. Semakin kendor, pun sekarang kendorkan leher, semua bagian leher. Jatuhkan pundak. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam rongga dada. Kendorkan otot perut jauh sampai ke dalam rongga perut. Kendorkan pinggul dan kaki, rasakan sentuhannya antara kaki dengan lantai. Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh
dari ujung kepala sampai ke kaki. Jika ada bagian yang belum kendor, segera dikenali dan kendorkan. Jauh sampai ke dalam organ manapun di tubuh. Temukan ketegangan pada organ manapun di dalam tubuh kita. Kendorkan. Baik, sekarang sambil kita merasakan tubuh kita secara keseluruhan, mari kita berdialog dengan diri kita. Ucapkanlah terima kasih kepada tubuh kita yang sudah menemani hidup selama ini berpuluh tahun, dan berikanlah doa dan harapan baik untuk tubuh kita. Mulai dari sekarang dengan bahasa masing-masing. Baik, sekarang rasakan duduk beserta seluruh objek titik sentuhnya. Diberi label duduk. Rasakan grounding, sentuhan antara kaki dengan lantai. Diberi label sentuh. Duduk. Sentuh. Duduk. Sentuh. Duduk. Sentuh. Duduk. Sentuh. Duduk. Sentuh. Duduk. Sentuh.
duduk, sentuh, duduk, sentuh, duduk, sentuh, duduk, sentuh. Rasakan denyutan pada tubuh dan pada titik sentuh. Baik, sekarang kita akan putar ke kiri. Rasakan sentuhan tangan kanan. Rasakan tubuh. Sekarang rasakan kiri. Sentuh. Sentuh. Rasakan kanan. Sentuh. Sentuh. Rasakan tubuh. Duduk. Duduk. Rasakan kiri. Sentuh. Sentuh. Rasakan kanan. Sentuh. Sentuh. Rasakan tubuh. Duduk. Duduk. Rasakan kiri. Sentuh. Sentuh. Rasakan kanan. Sentuh. Sentuh. Rasakan duduk. Rasakan kiri. Sentuh. Sentuh. Rasakan kanan. Sentuh. Sentuh. Rasakan tubuh. Duduk. Duduk. Terus putar dari kiri ke kanan. Rasakan sentuhannya. Rasakan denyutannya pada setiap titik konsentrasi. Saat disadari, rasakan denyutannya, kemudian diberi label. Disadari, dirasakan denyutannya, kemudian diberi label. Dan tersenyumlah.
Baik, sekarang rasakan sepenuhnya duduk beserta dengan seluruh titik sentuhnya. Dirasakan berdenyut di level duduk. Rasakan grounding sentuhan anak sentuh. Duduk, duduk, sentuh, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh. Di saat yang bersamaan merasakan duduk, kendorkan ketegangan pada bagian manapun yang terdalam. Sekarang kita putar konsentrasinya dari kanan ke kiri. Rasakan sentuhan kanan, rasakan denyutannya di level sentuh, sentuh, rasakan kiri, berdenyut, level sentuh, sentuh, rasakan tubuh, berdenyut di level duduk, duduk, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, terus diputar dari kanan ke kiri.
Jangan lupa tersenyumlah. Baik, sekarang rasakan kembali tubuh keseluruhan. Rasakan denyutan pada tubuh. Diberi label duduk, duduk. Rasakan grounding, sentuhan kaki dengan lantai, berdenyut. Diberi label sentuh, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh. Terus demikian. Baik, rasakan tubuhnya, kendorkan seluruh ketegangan yang ada di tubuh, jauh sampai ke dalam. Dengarkan kembali suara-suara di sekitar. Buka matanya perlahan. Selesai. 35 menit. Sudah menjelaskan tentang bentuk medis. Kita merasakan seluruh tubuh, ya. Itu memang di dalam pikiran itu baik tubuh kita keseluruhan. Memang akan muncul bayangan demikian. Tetapi kita rasa tubuh kita kan sadari ada denyutan ya di tubuh. Kemudian di label duduk. Grounding juga ada denyutan di label sentuh. Ya. Ini juga ada denyutan di label sentuh. Demikian. Itu memang kita membentuk satu space. Ada satu ruang. Nah, juga tadi siang saya ada menyampaikan kenapa jangan langsung menutup mata pada saat kita baru mulai meditasi.
Karena ini manusia bisa merasakan seluruh tubuh dalam kondisi sadar, ya. Pada saat ini kan sebetulnya membuat hati, tapi pengalaman ini pasti terjadi. Misal, pada saat Anda tertidur pulas, kemudian ada orang mengetuk pintu memanggil nama Anda. Di dalam mimpi, itu juga ada orang memanggil nama kita. Sampai kemudian suara itu menjadi sangat jelas, baru kita terbangun. Atau pernah tidak Anda rasakan, ya. Jadi sebetulnya pada saat kita tidur, kita berbaring, ya, pikiran itu membuat ukuran ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tanpa kita sadari, pikiran itu membuat ukuran sebetulnya, satu ruang, satu dimensi. Jadi ketika misalnya kita bergeser ke kiri, dan itu adalah pinggir dari ranjang, pada saat itu pikiran memberitahukan kepada kesadaran memberitahukan kepada pikiran, kita seolah-olah ada di pinggir jurang. Kalau kita lompat, berarti kita jatuh dari ranjang. Dan kalau misalnya pada saat kita tertidur, ada orang menggeser korden, walaupun tidak bersuara, kita tahu. Pikiran, kesadaran memberitahukan kepada pikiran dalam satu gambaran. Kenapa demikian? Karena pada saat kita beranjak tidur dalam kondisi sadar, nah, demikian juga pada saat kita tidak langsung memejamkan mata ketika kita duduk, pikiran itu membuat ukuran-ukuran, membentuk suatu dimensi. Nah, kemudian pada saat kita mulai memejamkan mata, pikiran sudah mempunyai rekaman tentang tubuh, ya, dan rekaman itu akan muncul dalam gambaran. Ketika seseorang praktisi meditasi mencapai kondisi konsentrasi yang terserap, ya, ada sesuatu yang berbeda muncul. Ya. Jadi di awal, karena pikiran sudah membuat rekaman, ya, kondisi tubuh, ya, maka kemunculan dari panas di tubuh itu akan membentuk suatu halusinasi di dalam pikiran. Ini halusinasi, ya, harus dicatat, harus diingat. Ini halusinasi. Tetapi jika kesadaran tidak kuat, ya, jika kesadaran tidak kuat, pada saat kita memutar konsentrasi, itu seolah-olah ini sudah bekerja otomatis. Lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini. Itu bekerja otomatis tanpa kesadaran yang kuat. Sehingga kita lupa menyadari sentuhan yang sesungguhnya, kita menyadari tubuh yang sesungguhnya, ya. Kita tidak merasakan denyutannya. Itu hanya sekedar memutar saja. Oleh karenanya tidak ada energi yang dihasilkan, tidak ada panas yang dihasilkan. Ketika cahaya ini muncul karena pikiran terserap, pikiran mampu membedakan ini adalah cahaya dari api yang sesungguhnya atau ini adalah ilusi. Nah, pada saat meditator sudah terserap, ya, ke dalam objek, bisa merasakan konsentrasi kesadaran dari tiap objek, ya. Kemudian ketika muncul panas, panas ini melahirkan satu ilusi cahaya, ya. Meditator membedakan bahwa mana api yang asli dan mana api yang ilusi. Di situ, ya, di situ mata akan terlatih memiliki perluasan cahaya. Perluasan cahaya ini dalam arti, ya, kalau di dalam bahasa praktisi, ya, yang mungkin hampir disamakan dengan bahasa medis,
misalnya X-ray, ya sinar merah, inframerah, itu kan tidak terlihat oleh mata. Sinar gamma tidak terlihat oleh mata. Ya. Beberapa jenis ultraviolet ya, itu juga tidak terlihat oleh mata. Tetapi karena mata ini sudah merekam sebelumnya, pikiran sudah membuat rekaman, begitu tampilan ini akan terlihat. Dan bentuk struktur dari tubuh kita juga akan terlihat. Ya. Ini memang suatu keistimewaan dari pikiran. Ya. Ini bukan magic ya, bukan mistik, bukan klinik ya, tetapi memang ini adalah keistimewaan dari pikiran, menimbulkan apa yang menimbulkan potensi lain dari pikiran. Begitu. Nah, ini akan saya jelaskan berikutnya, ya, supaya Anda tidak terlalu menerawang jauh. Ya, nanti bayang-bayang ini jadi kayak Superman ya, bisa melihat tembus pandang, melihat isi dompetnya berapa ya. jangan membayang-bayang begitu. Nanti kalau ini cowok boleh juga nih, dompetnya tebal banget ini. Ya enggak tahu isinya nota semua kan, bukan duit kan. Nah, Bapak Ibu, demikian yang ingin saya sampaikan malam ini ya. Halo Romo. Oke, siap. Romo Tara. Siap, monggo. Ini saya lagi di kunjungan ini di tempatnya Romo Hadi. Ya. Nah ini monggo ada Romo Hadi. Ini. Romo Hadi ikut. Wah selamat ya. Romo Hadi, selamat malam. Sugeng nggih Romo nggih. Sehat selalu nggih. Sehat selalu. Saya bangga ini kami konten yang berguna. Ini kami sudah kurang lebih sekitar 1 bulan mengadakan latihan bersama meditasi elemen api. Syukur. Ya. Daripada pikiran penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, mungkin kita mencoba melakukan sesuatu yang bisa mengatasi ketakutan kita dalam menghadapi penyakit ini. Iya, dan itu bisa ditularkan sama masyarakat kan. Betul. Itu tujuan saya. Iya. Ya walaupun kita tidak ada tendensi apa-apa, tendensi kita masyarakat harus sehat, kan? Itu saja. Betul. Tujuan saya melatih orang-orang ya, pokoknya siapa saja yang berjodoh baik, harapan saya bisa diajarkan kembali kepada orang lain, sehingga bisa mendapatkan kesehatan bersama. Iya. Ngaten Romo, matur nuwun, malam ini sudah bersama dengan kami. Iya. Sehat selalu nggih Romo nggih. Iya, sama-sama, jenengan harus sehat juga. Besok-besok ke Semarang saya pasti mampir ke tempat Romo Hadi. Mampir ya. Kita bisa diskusi lagi. Iya, matur nuwun. Matur nuwun. Bapak Ibu demikian ya. Mudah-mudahan malam ini ya metodenya semakin detail, semakin jelas. Bapak Ibu bisa menyalakan kompor di dalam dirinya ya, bisa menghadirkan rasa panas ya. Dan ini mudah-mudahan akan berguna ya, bukan cuma pada saat kita menghadapi situasi COVID ini saja yang terus berkembang, tetapi juga mendapatkan kesehatan secara keseluruhan ya. Kebetulan beberapa teman di dalam grup kita memiliki penyakit yang khusus ya, perhatian yang khusus ya, seperti kanker. Mudah-mudahan latihan ini juga membantu ya. Kenapa? Karena COVID ini cukup sangat berbahaya bagi orang yang punya komorbid ya, terutamanya adalah diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan kanker. Ya. Jadi semua orang berhak untuk hidup, semua orang berhak untuk bertahan, menjadi saksi sejarah. Ya. Mudah-mudahan dengan latihan yang sederhana ini bisa memperpanjang usia kita, bisa meningkatkan kesehatan kita, dan kita menjadi saksi sejarah melewati masa pandemi ini. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu, salam hangat, rahayu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo.
Terima kasih Romo Utara. Terima kasih Mas Kafid semuanya. Nggih, matur suwun. Nggih.